Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling kelas Y2A. Di sini saya akan membuat video mengenai pemenuhan tugas terhadap mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan dari video ini mengenai pemahaman terhadap materi yang telah diberikan dari awal hingga saat ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan salah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membentuk atau menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan kewarganegaraan merupakan semua hal yang terkait mengenai warga negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membentuk karakter personal individu, untuk menciptakan dan membentuk rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah airnya. Sedangkan secara terminologis, kewarganegaraan berintikan dengan demokrasi politik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identitas nasional. Di setiap negara, identitas nasional merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh setiap negara tersebut untuk membedakan antara negara satu dengan negara lain. Sedangkan untuk pembentukan jati diri bangsa Indonesia yang diciptakan melalui adanya ciri khas khusus, yaitu melalui suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, saya merasa bangga terhadap kewarganegaraan Indonesia yang memiliki ciri khusus tersebut dan memiliki jati diri sendiri sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya bersyukur dilahirkan memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lalu untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kondisi yang sedang kita rasakan terhadap negara kita sendiri? Saya mau mengambil salah satu kasus mengenai korupsi. Baru-baru ini telah terjadi penangkapan seorang koruptor yang melakukan korupsi di salah satu perusahaan di Pertamina, dan ternyata sudah menjadi buronan sejak lama dan baru tertangkap semalam di daerah Sleman. Lalu jika ditanyakan mengapa korupsi marak terjadi di negara kita, kalau ditanyakan faktor terjadinya korupsi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal mengenai dirinya sendiri dan faktor eksternal atau dari luar. Kita bahas satu-satu, yaitu faktor internal, yaitu karena personal tersebut memiliki sifat yang tamak dan tidak merasa puas, atau gaya hidup yang konsumtif serta tidak memiliki moral yang baik. Sedangkan pendidikan moral itu kan sudah ditanamkan sejak dini. Lalu kemana moral tersebut? Apa yang mereka pikirkan untuk melakukan korupsi tersebut gitu. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu dari bidang aspek politik, hukum, ekonomi, organisasi, dan lain-lain. Jika kita bahas mengenai aspek ekonomi, korupsi itu bisa terjadi karena adanya dorongan ekonomi dari keluarga tersebut. Atau bahkan tidak heran orang yang kita lihat seperti public figure yang kita lihat di televisi sekarang, mereka jika ditanyakan soal ekonomi, mereka termasuk orang yang cukup lebih dari kekayaannya, tetapi mengapa mereka tetap melakukan tindakan korupsi tersebut? Itu disebabkan karena kembali dengan faktor internal, karena ketidakpuasan, karena sifat tamak yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka akan terus merasa tidak puas dengan apa yang mereka capai gitu. Yang orang lain lihat tentang dirinya mungkin harusnya dia cukup, tapi di dalam dirinya masih banyak ketidakpuasan dengan pencapaiannya.
Lalu berbicara dengan faktor eksternal hukum. Kita berbicara dengan hukum, yaitu penegakan hukum berkeadilan. Dalam tanda kutip adil. Yang ditanyakan oleh warga negara, di mana keadilan saat ini? Jika kita melihat kasus dari penyiraman mata Novel Baswedan, kasus tersebut masih terus penyelesaiannya dalam jangka waktu yang sangat lama gitu, dan sekarang sudah tertangkap pelakunya, tetapi dikira bahwa hukuman untuk pelaku itu dinilai ringan, sehingga terjadi lagi pro dan kontra dari warga negara yang melihat dari kasus tersebut, bahkan dari Novel Baswedan tersendiri, sehingga ditanyakan lagi fungsi rule of law, di mana fungsi dari yang berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Di mana keadilan tersebut? Apakah hukum di Indonesia masih berat sebelah, ataukah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas runcing ke bawah? Sistem hukum di Indonesia sudah dinilai baik, memiliki undang-undang dasar, memiliki dasar ideologi. Jadi setiap dengan adanya hukum membuat kita memiliki rem dari perilaku yang kita lakukan. Jadi tidak bisa semena-mena semua bisa diatur oleh hukum gitu. Lalu di mana realisasinya? Realisasi yang harus terus dievaluasi, karena masih banyak kasus yang mempertanyakan keadilan dari hukum tersebut. Kembali lagi dari kasus Bapak Novel, terjadi pro kontra terhadap pemberian hukuman kepada pelaku yang tidak setimpal, sehingga warga negara Indonesia ingin mengeluarkan pendapat atau bahkan ingin menyalurkan apresiasi, bukan apresiasi maksudnya, maksud saya ingin menyampaikan bahwa itu tidak adil gitu, dengan contohnya dengan mereka turun ke jalan dan menyampaikan pendapatnya, sehingga muncul masalah baru gitu. Karena ditanyakan keadilannya, di mana keadilan hukum di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia berasal dari dua kata demos, yaitu demos adalah pemerintahan, kratos adalah rakyat. Jadi demokrasi merupakan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan demokrasi memiliki dua prinsip, yaitu kebebasan dan kedaulatan. Tapi kita membahas dari kebebasan, kita lihat dari pernyataan sampai saat ini, menurut saya demokrasi, kebebasan saat ini kebebasan yang kebablasan. Kenapa seperti itu? Kebebasan menyuarakan pendapat kita bisa menjadi ancaman untuk negara ini. Kenapa bisa gitu? Karena saat ini maraknya berita hoax yang tersebar di masyarakat Indonesia, yang dapat jika tidak dianggap serius, maka ini bisa jadi bumerang untuk kita, untuk bisa jadi ini menjadi disintegrasi untuk rakyat Indonesia sendiri. Karena kenapa? Berita hoax itu semakin marak karena didukungnya perkembangan teknologi, yaitu media sosial. Di situ semakin mudah rakyat Indonesia mengeluarkan pendapatnya, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman yang mengakibatkan fatal hanya karena berita hoax atau berita palsu. Jadi sedangkan demokrasi itu jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu pendapat yang langsung dari rakyat menyuarakan pendapatnya, sedangkan tidak demokrasi tidak langsung yaitu melalui perwakilan yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili apresiasi yang dimiliki oleh rakyat untuk dimajukan ke pemerintahan gitu. Sedangkan
sampai saat ini berita mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang korupsi pun masih ada. Lalu di manakah rakyat bisa menyuarakan pendapatnya jika wakilnya pun tidak dapat dipercaya gitu. Sedangkan memang demokrasi itu banyak memiliki keunggulan. Yang pertama, keputusan yang diambil berdasarkan suara rakyat. Yang kedua, kebebasan individu untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kekuasaan dipegang oleh rakyat. Dan yang keempat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi sistem demokrasi ini sangat baik, sangat bagus untuk rakyat Indonesia, karena jika kita menilai dari positifnya. Tetapi ingat, ini kita merupakan negara hukum, jadi semua tindakan diatur oleh hukum. Jadi kita tidak bisa semena-mena dalam melakukan sesuatu, terutama dalam kebebasan ini, karena semua diatur oleh hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai video ini. Saya belajar mengenai pemahaman pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting karena tadi membentuk karakter siswa-siswi bahkan mahasiswa-mahasiswi untuk memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan membentuk moral attitude kita dalam menyampaikan sesuatu agar Indonesia terus di dalam perdamaian, di dalam kesatuan, terus meningkatkan dan menonjolkan ke dunia bahwa Indonesia itu ada, Indonesia itu memiliki berbagai macam kekayaan, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Jadi terima kasih untuk Ibu Ajeng telah memberikan materi yang sudah selama ini saya terima. Semoga dapat terus bermanfaat untuk saya, dan semoga video ini dapat diterima oleh Ibu. Maaf sekali jika banyak kekurangan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.